Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Adonai Yesua Amasya Roh Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik sorga atau Samayim selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya mengambil topik buah roh dan penjelasannya. Jadi topik pembicaraan kita di Siraman Rohani Umat Nasrani ini adalah buah roh dan penjelasannya. Dan sebelum kita membahas buah roh dan penjelasannya ini, baiklah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan kita Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga atau Bapak Yahweh yang ada di Samayim, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh atas kebaikanmu, atas penyertaanmu, dan atas pemeliharaanmu, juga atas berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada kami dalam kehidupan kami di dunia fana ini Bapak. Dan kami juga Bapak Yahweh mengucap syukur Bapak atas kekuatan serta kesehatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kami di dunia fana ini. Dan Bapak Yahweh yang maha kuat, Bapak Yahweh yang maha tahu, Bapak Yahweh yang maha perkasa dan Bapak Yahweh yang maha hadir, kami juga memohon Bapak ampunilah juga semua salah dan dosa kami semuanya, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun yang tak sengaja Bapak. Dan Bapak Yahweh pada saat ini saya akan membawakan siraman rohani umat Nasrani dengan topik buah roh dan penjelasannya. Buatlah Bapak Yahweh siraman rohani yang saya akan bawakan ini dan para penonton dan pendengar dimanapun berada saat ini, buatlah siraman rohani ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dengan baik dan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dan Bapak Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami dapat memahami dan kami dapat mengerti firman Tuhan, firman Bapak Yahweh yang akan saya bawakan dan penonton dengarkan pada saat ini Bapak. Dan Bapak Yahweh bantu juga kami supaya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya, firman yang akan saya bawakan ini dan penonton dengar dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh yang ada di dalam surga atau Samayim, doa kami ini Bapak kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesua Hamasya, yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, buah roh dan penjelasannya. Saudara-saudara, buah roh, jadi buah Roh Kudus saudara-saudara. Jadi banyak yang mengatakan buah-buah roh, tetapi kalau buah-buah roh itu salah saudara-saudara. Buah yang benar adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi buah Roh Kudus, bukan buah-buah Roh Kudus. Kalau teks asli bahasa Ibraninya adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi buah roh bentuknya tunggal.
buah roh di sini bentuknya tunggal, bukan jamak. Jadi saudara, buah roh adalah kasih. Buah daripada roh itu adalah kasih. Dan sementara yang lainnya seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan yang lainnya saudara-saudara. Jadi di sini sekali lagi saya mengatakan bahwa buah daripada roh itu adalah kasih. Sementara sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu adalah termasuk dalam kasih saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, buah roh adalah kasih, sementara sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya yang saya telah katakan tadi itu adalah isi dari kasih itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk lebih jelasnya saya mengatakan bahwa buah roh adalah kasih, sementara sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu dan yang lainnya itu adalah isi daripada kasih saudara-saudara. Jadi kita harus ingat itu. Jadi isi daripada kasih, isi daripada kasih itu sendiri. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini berada, Torah atau biasa juga kita sebut dengan hukum Taurat adalah kasih. Dan melalui Torah saudara-saudara diturunkanlah ke dalam dunia ini. Dan melalui Torah saudara-saudara, Yesus HaMashiach Tuhan kita sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya, melalui Torah Yesus HaMashiach diturunkan ke dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, tidak benar saudara-saudara seperti yang disampaikan oleh banyak orang, bahkan ada pendeta yang menyatakan bahwa melalui kasih karunia Torah tidak berlaku lagi. Jadi kalau melalui kasih karunia Torah tidak berlaku lagi, ini adalah pendapat yang aneh saudara-saudara, pendapat yang tidak benar dan pendapat yang aneh. Karena justru kasih karunia itu adalah esensi dari Torah itu sendiri. Dan kasih saudara-saudara, kasih itu dalam teks bahasa Yunani ditulis dengan kata agape. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kenapa harus kasih saudara-saudara? Karena kasih itu saudara-saudara memiliki kekuatan. Kasih itu memiliki kekuatan seperti halnya maut atau kematian. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya bacakan dulu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi, ayat 22, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. Ayat 23, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. Ayat 23, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Itulah saudara-saudara pembacaan kita di kitab suci di
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa buah Roh Kudus adalah kasih. Dan buah itu saudara-saudara, buah itu bentuknya tunggal, bukan jamak. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan buah roh adalah kasih. Buah daripada roh adalah kasih. Sementara sukacita, damai sejahtera dan yang lainnya itu adalah isi daripada kasih itu sendiri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi di sini saya mengatakan juga sekali lagi bahwa kasih itu memiliki kekuatan seperti halnya maut atau kematian. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Saya bacakan di sini saudara-saudara, kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 berbunyi, taruhlah aku seperti materai di hatimu, seperti materai pada lenganmu, sebab cinta kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti alam maut. Nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Sekali lagi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya bacakan firman Tuhan di kitab Kidung Agung. Di kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 berbunyi, kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 berbunyi, taruhlah aku seperti materai di hatimu, seperti materai pada lenganmu, sebab cinta kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti alam maut. Nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara pembacaan kita di firman Tuhan di kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Dan saudara-saudara, kita perhatikan di sini itu cinta itu sangat kuat saudara-saudara. Jadi cinta itu sangat kuat seperti maut. Dan kalau maut sudah datang kepada manusia saudara-saudara, itu sangat sulit untuk menolaknya. Jadi saudara-saudara, kalau maut sudah mau menjemput kita itu sangat sulit untuk menolaknya. Dan ketika Tuhan kita Bapa Yahweh berkata, umurmu sampai hari ini, dan saudara-saudara mau berusaha untuk menahan umur saudara-saudara, untuk menahan umur dengan cara apapun, itu tidak bisa sama sekali kita lakukan saudara-saudara. Karena itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Bapa Yahweh, kehendak Bapa Yahweh saudara-saudara. Seperti kasih saudara-saudara, seperti kasih saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang namanya kasih itu memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan maut. Jadi kasih saudara-saudara itu memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan maut. Dan di sini kita diberitahukan kekuatan apakah yang dimiliki oleh kasih saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kekuatan apakah yang dimiliki oleh kasih? Dan di sini saya akan mengatakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kasih itu saudara-saudara adalah, kekuatan yang dimiliki oleh kasih adalah yang pertama sukacita, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga adalah kesabaran, yang keempat adalah kemurahan, dan yang kelima adalah kebaikan, yang keenam adalah kesetiaan, yang ketujuh adalah kelemah lembutan, dan yang kedelapan adalah penguasaan diri saudara-saudara. Jadi itulah saudara-saudara, kedelapan saudara-saudara, itulah kedelapan kekuatan yang dimiliki oleh kasih. Jadi itulah kedelapan kekuatan yang dimiliki oleh kasih.
Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di sini kekuatan yang dimiliki oleh kasih saya jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama adalah sukacita. Saudara-saudara, sukacita, dengan adanya sukacita, maka saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dengan adanya kasih saudara-saudara, maka orang itu bersukacita. Jadi saudara-saudara, orang bersukacita itu karena adanya kasih. Dan sukacita ini adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan dalam saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di dalam bahasa Inggris saudara-saudara ada dua kata yang berbeda. Di dalam bahasa Inggris saudara-saudara ada dua kata yang berbeda, yaitu happy dan joy saudara-saudara. Dan apakah perbedaan antara happy dan joy itu saudara-saudara? Apakah perbedaan antara happy dan joy? Di sini saya mengatakan bahwa joy itu adalah sukacita bukan karena keadaan. Jadi joy saudara-saudara itu adalah sukacita yang kita miliki atau kita punyai bukan karena keadaan. Beda dengan happy saudara-saudara. Kalau happy dipengaruhi oleh keadaan. Jadi saudara-saudara, kalau joy itu kebahagiaan atau sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sedangkan happy dipengaruhi oleh keadaan. Contoh happy yang dipengaruhi oleh keadaan, misalnya saya happy karena berulang tahun. Saya hari ini berulang tahun, jadi saya happy. Atau saya happy karena saya memiliki duit yang banyak. Atau saya happy karena dikasih duit yang banyak. Atau saya happy karena mendapat rumah yang baru. Saya happy karena mendapat pacar yang baru. Dan saya happy karena cita-cita saya tercapai. Itu yang disebut happy, yang disebabkan happy yang dipengaruhi oleh keadaan. Dan saudara-saudara, tetapi di sini saya mengatakan kalau joy itu beda saudara-saudara. Kalau joy adalah suatu sukacita yang bukan dipengaruhi oleh keadaan atau situasi dan lingkungan. Justru bahkan joy itu saudara-saudara justru dalam kondisi yang sebaliknya. Contohnya pada saat kita dimaki-maki oleh orang, kita dihina-hina oleh orang, bahkan kita dilecehkan oleh orang lain, atau mungkin kita mengalami kerugian karena usaha kita atau kebangkrutan, tetapi kita masih joy. Kita masih joy. Kita masih bisa bersuka cita. Saudara-saudara, itu yang dinamakan dengan joy. Dan saudara-saudara, juga pada waktu kita tidak punya uang, saudara-saudara, kita masih bisa bersuka cita. Itu yang disebut dengan joy. Dan saudara-saudara, sukacita seperti ini saudara-saudara yang memiliki kekuatan. Sukacita seperti inilah saudara-saudara yang memiliki kekuatan atau daya ubah yang sangat luar biasa. Dan sering kita dengar saudara-saudara, ada pendeta atau jemaat yang berkata, ketika kita dikutukin atau ketika kita dihina atau dicaci orang, maka penghinaan itu akan Tuhan ubah menjadi berkat. Itu bisa kita amini saudara-saudara, kita bisa berkata amin. Kalau ketika kita sedang dicaci maki, dihina atau dikutuk, itu kita harus bersabar saudara-saudara. Kalau kita dihina orang, penghinaan itu akan Tuhan akan Bapa Yahweh ubah menjadi berkat. Dan itu kita bisa amini saudara-saudara. Dan itu benar saudara-saudara, dan kita bisa berkata amin. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah cara merubahnya?
bagaimanakah cara merubahnya saudara-saudara sehingga cacian makian itu bisa mendatangkan berkat bagi kita saudara-saudara. Bagaimanakah cacian dan hinaan itu bisa menjadi berkat bagi kita saudara-saudara? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi berkat yang kita miliki itu pengubahnya, mengubah sesuatu yang buruk bisa diubah menjadi hal yang baik. Di sini saya katakan sekali lagi bahwa cara merubahnya menjadi berkat saudara-saudara adalah kita memiliki pengubah. Kita harus memiliki pengubah sesuatu yang buruk. Itu bisa kita ubah menjadi hal yang baik. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ketika kita melakukan perlawanan, ketika kita melakukan suatu perlawanan, kita bisa ambil contoh di sini saudara-saudara, Nabi Yusuf diperlakukan buruk oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Tapi apakah saudara-saudara Yusuf melakukan perlawanan? Ternyata saudara-saudara Yusuf tidak melakukan perlawanan terhadap saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan menolong saudara-saudaranya yang dalam kesusahan pada saat itu saudara-saudara. Dan jadi saudara-saudara, itulah saudara pengubahnya saudara-saudara. Itulah saudara-saudara pengubahnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang kedua adalah damai sejahtera. Jadi isi kasih yang kedua saudara-saudara di sini adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera saudara-saudara dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Irene. Irene artinya bebas dari amarah, bebas dari kehancuran perang. Dan itu adalah suatu keadaan saudara-saudara, itu adalah suatu keadaan di mana kita itu tidak bisa memiliki damai. Damai yang datang dari dalam saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Irene artinya bebas dari amarah dan kehancuran perang. Dan saudara-saudara, itu adalah suatu keadaan di mana kita itu tidak bisa memiliki damai. Dan saudara-saudara, damai yang datang dari dalam. Jadi saudara-saudara, itu damai itu juga saudara-saudara, itu harus damai yang datang dari dalam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apakah damai yang datang, maksud dari damai yang datang dari dalam itu saudara-saudara? Di sini saya bisa ambil contoh saudara-saudara. Di sini saya bisa kasih contoh. Ada pameran, misalnya ada suatu pameran saudara-saudara, ada pameran lukisan. Dan temanya saudara-saudara, tema pameran lukisan itu diberi judul damai. Jadi semua pesertanya itu, tema lukisannya itu damai. Dan ada yang melukis pegunungan, ada yang melukis telaga yang tenang, dan ada yang melukis tentang pemandangan alam di desa-desa yang tentram dan damai. Tetapi saudara-saudara, tetapi ternyata lukisan dengan tema pegunungan saudara-saudara, lukisan dengan tema-tema pegunungan, telaga yang tenang, dan tema-tema
desa-desa yang tentram, saudara-saudara, desa-desa yang indah, saudara-saudara. Lukisan itu, saudara-saudara, tidak mendapat pemenang. Jadi lukisan-lukisan itu tidak mendapat kemenangan dalam perlombaan tersebut. Dan saudara-saudara, justru yang menang adalah lukisan yang ada seekor burung. Jadi di sini adalah yang menang adalah lukisan yang ada seekor burung yang sedang memberikan makan anaknya. Sementara saudara-saudara, di sisi kanan dan kiri angin itu menderu-deru, dan kilat menyambar-nyambar. Itulah pemenangnya, saudara-saudara. Jadi pemenang lukisan dengan tema damai itu adalah yang seekor burung yang sedang memberikan makan anaknya, sementara di sisi kanan kiri angin itu menderu-deru dengan sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Itulah pemenangnya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, pada waktu itu panitia itu ditanya oleh wartawan. Wartawan penasaran sehingga dia bertanya kepada panitia, mengapa lukisan burung ini yang menang? Dan panitia itu mengatakan, saudara-saudara, panitia itu menjawab, lukisan itu menang karena lukisan itu menggambarkan kedamaian yang datang dari dalam. Jadi saudara-saudara, pemenangnya di sini adalah lukisan yang menggambarkan kedamaian yang datang dari dalam, bukan kedamaian yang dari luar, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau misalnya pegunungan atau telaga atau gambar desa-desa yang indah, yang tenang. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya pegunungan atau telaga dan lukisan-lukisan yang lainnya yang tenang, itu adalah damai yang datangnya dari luar. Jadi saudara-saudara, kedamaian itu ada dua macam, yaitu damai yang datang dari dalam dan damai yang datang dari luar. Dan pemenangnya di sini adalah damai yang datang dari dalam, saudara-saudara. Tetapi damai yang datang dari dalam, saudara-saudara, damai yang datang dari dalam itu sekalipun kondisi di luar itu kacau, meskipun kondisi di luar itu kacau, tapi dia bisa tenang. Jadi meskipun kita mengalami kondisi kacau, tapi kita bisa tenang. Di sini juga meskipun mengalami kondisi luar itu yang kacau, angin menderu-deru dan kilat menyambar-nyambar, tapi burung itu bisa tenang, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kondisi luar itu kacau, tetapi dia bisa tenang. Seperti saya katakan lagi tadi, sama seperti burung, saudara-saudara, sekalipun ada angin yang menderu-deru dan kilat yang menyambar-nyambar, tetapi karena dia punya kasih, burung itu punya kasih, maka burung itu bisa memberi makan anaknya. Dan seolah-olah burung itu mengabaikan semua kondisi keadaan di luar yang tidak memungkinkan dia mendapatkan damai, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, fakta di luar itu, saudara-saudara, fakta di luar itu adalah angin badai terjadi, kilat menyambar-nyambar, dan itulah saudara-saudara, itulah esensi daripada kasih, saudara-saudara. Itulah esensi daripada kasih. Dan kata Irene, saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kata Irene artinya itu, di sini juga saya mengatakan bahwa kata Irene artinya kita bebas dari kemarahan, dari malapetaka perang, dan kebebasan dari kemarahan dan malapetaka. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang ketiga di sini
Yang ketiga di sini saudara-saudara adalah kesabaran. Kesabaran artinya saudara-saudara, kesabaran artinya bisa menahan penderitaan yang lama. Kesabaran bisa menahan penderitaan yang lama dan tidak menuntut balas saudara-saudara. Dan orang yang sabar orang yang sabar itu artinya tidak bisa menahan penderitaan yang lama. Tidak bisa menahan penderitaan yang lama. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara dimanapun berada saat ini, kesabaran artinya bisa menahan penderitaan yang lama. Jadi kita harus memiliki kesabaran juga saudara-saudara. Karena kesabaran itu artinya kita itu bisa menahan penderitaan yang lama. Dan kita itu tidak bisa menuntut balas. Meskipun kita disakiti orang saudara-saudara, orang jahat pada kita, tetapi kita tidak menuntut balas. Itulah yang namanya kesabaran. Artinya kita bisa menahan penderitaan yang lama. Dan bapak-bapak yang ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi kita tidak menuntut balas. Inilah yang dinamakan dengan esensi. Ini yang dinamakan dengan esensi atau isi dari Roh Kudus. Esensi atau isi dari Roh Kudus itu sendiri, atau buah Roh Kudus. Atau buah Roh Kudus itu sendiri. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini juga saya mengatakan bahwa kata makrotamia dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan kata patient. Jadi saudara-saudara, dalam bahasa Inggris saudara-saudara ditulis dengan kata patient, artinya sabar, patient. Di dalam bahasa Inggris saudara-saudara, kesabaran itu di dalam bahasa Inggris itu patient, artinya sabar, artinya dia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, isi dari kasih yang keempat adalah kemurahan. Dan kemurahan saudara-saudara berbicara tentang kebaikan moral dan integritas. Moralnya baik dan kata-katanya menjadi berkat bagi orang lain. Kata-katanya menopang orang. Kata-katanya itu bisa menopang orang lain yang sedang mengalami kelemahan. Kata-katanya membuat orang lain itu sejuk. Kata-katanya membuat orang lain mendapatkan damai. Itu yang disebut dengan kemurahan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kemurahan itu berbicara tentang kebaikan moral dan integritas. Di mana moralnya baik, kata-katanya menjadi berkat bagi orang lain, kata-katanya menopang orang lain yang sedang mengalami kelemahan, dan kata-katanya membuat orang lain sejuk, dan kata-katanya membuat orang lain mendapatkan damai. Itulah yang disebut dengan kemurahan. Dan saudara-saudara, ya, dan yang menjadi pertanyaan kita di sini saudara-saudara, bagaimana dengan ucapan kita terhadap orang lain? Apakah kalau kita berbicara kepada orang lain, apakah orang lain itu mendapatkan berkat dari kita atas ucapan kita, atau sebaliknya ucapan kita itu membuat orang lain jadi jengkel? Jadi saudara-saudara, itu penentunya karena kita memiliki buah roh. Jadi penentunya saudara-saudara itu karena kita memiliki buah roh. Dan selama kita mengatakan saya memiliki buah roh, tapi
kalau kita mengatakan saya memiliki buah roh, saudara-saudara, saya memiliki buah roh, tetapi kata-katanya menghujat, kata-katanya melemahkan, kata-katanya berenergi negatif, kata-katanya itu penuh dengan keluhan, caci maki, hinaan. Itu bukan memiliki buah roh, saudara-saudara. Itu bukan memiliki buah roh. Jadi itulah saudara-saudara sebabnya kita perlu mengukur diri. Kita harus perlu mengukur diri, saudara-saudara. Dan apa yang Rabi Saul katakan, buah roh itu adalah kasih. Jadi yang Rabi Saul katakan buah roh itu adalah kasih, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi orang yang mempunyai kemurahan itu adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Bukan kalau orang itu mengeluarkan kata-kata yang negatif, membuat orang itu jengkel atau marah, atau menghujat dan menghina orang, berarti itu kita tidak memiliki kemurahan. Kita tidak memiliki yang namanya kemurahan. Kita tidak memiliki buah roh. Kita tidak memiliki isi daripada kasih, yaitu kemurahan. Jadi saudara-saudara, milikilah isi daripada kasih, yaitu kemurahan, dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan positif pada orang, dan membuat orang itu yang dapat membangun orang lain juga, saudara-saudara. Bukan hinaan, cacian, atau menurunkan semangat orang. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, isi daripada kasih yang kelima adalah kebaikan. Dan kebaikan itu, saudara-saudara, kebaikan netifot dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, agatosune. Dalam bahasa Yunani agatosune yang artinya kejujuran atau ketulusan hati. Tulus di sini, saudara-saudara, tulus di sini itu artinya, maksudnya di sini tulus adalah dia bukan orang yang memiliki pikiran politik. Jadi tulus itu tidak memiliki pikiran yang politik atau ada maunya. Artinya, saudara-saudara, kalau ada maunya, saudara-saudara, artinya tidak tulus. Dan begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Begitu juga kalau kita datang kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Apakah kita sudah datang dengan ketulusan? Jadi kita perlu bertanya dalam diri kita, apakah kalau kita datang kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, apakah kita sudah datang dengan ketulusan atau tidak? Atau kita datang karena butuh pertolongan saja? Dan tetapi kalau sudah datang pertolongan dari Tuhan kita Bapa Yahweh, kita tidak dekat lagi sama Tuhan kita Bapa Yahweh. Itu artinya, saudara-saudara, kita tidak tulus. Kita hanya dekat kepada Tuhan karena ada maunya. Dan setelah kita diberikan, kita jadi meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Itu namanya, saudara-saudara, namanya tidak tulus. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi, kalau ada maunya kepada kita menolong atau membantu orang, tetapi ada maunya, saudara-saudara, atau menghadap Tuhan karena ada maunya, itu namanya tidak tulus. Jadi kita harus tulus kepada sesama kita manusia, lebih-lebih kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi
tulus itu saudara-saudara, itu tulus itu saudara-saudara, itu dia datang. Tulus itu esensinya itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa tulus itu esensinya di dalam hatinya, karena aku memang mengasihi. Jadi tulus itu esensinya adalah, tulus itu esensinya itu satu saudara-saudara. Di sini saya mengatakan bahwa tulus itu satu esensinya, datang dengan satu esensi, yaitu di dalam hatinya itu karena ada memang mengasihi orang kita, karena memang kita mengasihi orang. Misalnya kita mengasihi orang tua, saudara, atau orang lain, atau esensi kita di dalam hati kita itu karena kita mengasihi Tuhan kita Bapa Yahweh, dan mengasihi sesama itu dengan segala ketulusan saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, isi daripada kasih yang keenam itu adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu adalah mempercayai sesuatu dengan tidak goyah, meskipun atau sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun dia mempercayai sesuatu, sekalipun dia meyakini sesuatu, dia tidak akan goyah saudara-saudara. Sama seperti kita mempercayai nama Bapa Yahweh adalah nama di atas segala nama. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sama seperti kita mempercayai bahwa nama Yahweh adalah nama di atas segala nama. Dan saudara-saudara, itu membuat kita saudara-saudara tidak goyah. Itu membuat kita tidak goyah saudara-saudara. Dan meskipun saudara-saudara, meskipun ada orang yang mengatakan saudara-saudara, ada yang mengatakan Yahweh itu adalah nama dewa. Meskipun ada yang mengatakan saudara-saudara bahwa Yahweh itu adalah nama dewa, itu kita tidak goyah dengan iman kita. Itulah yang dinamakan dengan kesetiaan, yaitu mempercayai sesuatu. Sekalipun banyak godaan, banyak kata-kata yang tidak benar saudara-saudara, itu membuat kita tidak goyah. Seperti kalau ada yang mengatakan kita sudah mempercayai bahwa Yahweh itu adalah nama di atas segala nama, tetapi ada yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah nama dewa, itu tidak membuat kita goyah. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Yahweh itu nama dewa, kita itu harus perlu bertanya kepada orang tersebut, apakah dia Kristen atau bukan, apakah dia Nasrani, Kristen atau non-Kristen, atau beragama lain. Kalau dia Kristen saudara-saudara, kalau dia Kristen berarti dia menyembah dewa juga, karena dia berkata di gereja atau di rumah atau menyanyi haleluya, haleluya. Dan bukankah haleluya itu saudara-saudara berarti pujilah Yahweh atau terpujilah Yahweh. Dan kalau mengatakan, orang yang mengatakan Yahweh itu adalah nama dewa dan bukan orang Kristen atau orang Nasrani, kita harus mengatakan kepada mereka bahwa karena imanmu berbeda,
kita harus mengatakan karena imanmu berbeda dengan iman saya, atau kepercayaanmu dengan kepercayaan saya berbeda. Jadi saudara-saudara, jadi intervensinya begitu saudara-saudara. Dan contoh lain saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa, di sini juga saya mengatakan juga bahwa janganlah kita goyah kalau ada yang mengatakan Yahweh itu adalah nama dewa. Dan kalau ada juga yang mengatakan Yahweh itu adalah nama dewa, kita bisa ambil contoh. Misalnya saya punya gitar. Gitar itu saya bisa juga beri nama Yahweh. Gitar itu saya juga bisa beri nama Yahweh. Tapi apakah gitar itu adalah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Tentu bukan saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau saya punya gitar, saya bisa menyebut gitar saya itu Yahweh. Tapi apakah gitar saya yang saya beri nama Yahweh itu adalah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Tentu tidak saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena itu saudara-saudara, janganlah kita goyah. Janganlah kita goyah kalau kita sudah mengatakan Yahweh itu adalah nama di atas segala nama. Yahweh itu adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sampai milik surga atau samayem. Janganlah kita goyah. Meskipun orang mengatakan Yahweh itu nama dewa, kita tidak boleh goyah. Itulah yang dinamakan dengan kesetiaan. Di mana kesetiaan itu adalah mempercayai sesuatu mempercayai sesuatu, dan kita tidak goyah saudara-saudara. Kita tidak goyah saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi saudara-saudara, jadi kita meyakini sesuatu itu tidak membuat kita goyah. Itulah yang disebut dengan kesetiaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, isi dari kasih yang ketujuh adalah kelemah lembutan. Isi dari kasih yang ketujuh adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini saudara-saudara maksudnya penurut dan sabar. Jadi kelemah lembutan di sini bukan lemah atau gemulai. Ada yang mengartikan kelemah lembutan di sini kita lemah atau gemulai. Itu tidak benar. Jadi kelemah lembutan di sini saudara-saudara artinya lembut, penurut. Di sini artinya penurut, sabar, tunduk pada otoritas, tunduk pada kebenaran firman, tunduk pada kebenaran firman Tuhan Bapak Yahweh. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita memiliki penundukan diri dengan Tuhan kita Bapak Yahweh? Sama seperti hari Sabat saudara-saudara. Kalau hari Sabat atau hari Minggu, terutama pada hari Sabat, itu banyak yang tidak mau datang beribadah saudara-saudara. Kalau sakit atau merasa capek atau kelelahan, tidak datang beribadah, itu bisa dimengerti, bisa dimaklumi saudara-saudara. Tetapi kalau tidak sakit atau tidak lelah baru tidak datang beribadah saudara-saudara, berarti itu bukan namanya penurut. Itu bukan namanya penurut, berarti kita tidak turut kepada Tuhan. Kita tidak penurut kepada Tuhan kalau kita tidak datang beribadah. Kalau kita mengabaikan ke gereja, ke tempat ibadah, itu berarti kita bukan penurut saudara-saudara. Dan hal ini saudara-saudara yang menjadi esensi dari satu kata, yaitu kasih saudara-saudara. Jadi marilah kita untuk jadi penurut saudara-saudara.
penurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saudara-saudara, kita itu datang kepada Bapa Yahweh beribadah pada hari Sabat atau hari Minggu itu, kalau kita penurut, meskipun kita lelah saudara-saudara, atau kita tidak enak badan, tetapi kita masih bisa berdiri, kita masih bisa jalan, kita masih bisa duduk, kita juga pergi beribadah. Itu yang namanya penurut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara dimanapun berada saat ini, jadi marilah kita untuk jadi orang yang penurut, saudara-saudara. Jadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini adalah penurut dan sabar dan tunduk pada otoritas, tunduk pada kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Dan salah satunya adalah kita harus turut pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu beribadah Sabat, melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, isi daripada kasih yang ke-8 atau yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi penguasaan diri di sini, saudara-saudara, maksudnya adalah pengendalian diri terhadap nafsu yang negatif. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, setiap manusia itu mempunyai nafsu. Dan kalau nafsu itu, saudara-saudara, kalau nafsu itu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif dan kita mampu mengendalikan diri, berarti kita memiliki kasih, saudara-saudara. Jadi kalau nafsu itu yang kalau nafsu yang sudah kita miliki itu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif dan kita mampu mengendalikan diri, berarti kita itu memiliki kasih, saudara-saudara, yaitu kasih penguasaan diri. Dan kalau nafsu, dan saudara-saudara di sini juga saya mengatakan bahwa kalau nafsu itu tidak selalu berbicara tentang seksual. Jadi nafsu itu, saudara-saudara, nafsu itu tidak selalu berbicara tentang seksual. Karena konotasinya atau pemikiran orang atau pendapat orang, kalau nafsu itu pasti mengarah ke seksual. Dan belum tentu, saudara-saudara, belum tentu nafsu itu mengarah ke seksual. Dan belum tentu, saudara-saudara, orang makan gelojo. Dan saudara-saudara di sini juga saya mengatakan bahwa orang makan gelojo itu juga termasuk nafsu. Itu belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu orang makan gelojo itu, saudara-saudara, termasuk nafsu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, Rabi Saul mengatakan bahwa buah roh itu adalah kasih. Dan buah roh itu adalah kasih. Dan di dalamnya itu, di dalam kasih itu, saudara-saudara, memiliki esensi yang sangat luar biasa. Jadi di dalam kasih itu, saudara-saudara, memiliki esensi, di dalam kasih itu memiliki esensi yang sangat luar biasa. Atau isi yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kasih itu memiliki isi yang sangat luar biasa, yaitu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah isi daripada kasih. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini juga saya mengatakan bahwa kasih, saudara-saudara, kasih kalau di dalam bahasa Yunani itu
kata kasih di sini juga saya mengatakan saudara-saudara, kata kasih yang di dalam bahasa Yunani, kata kasih yang di dalam bahasa Yunani yaitu kasih agape. Di dalam bahasa Yunani yaitu kasih agape, kasih atau agape, kasih agape. Jadi banyak hal-hal kalau kita selidiki saudara-saudara, banyak hal-hal yang kalau kita selidiki tentang kasih itu adalah merupakan buah daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita sebagai umat Nasrani dan juga umat Kristen harus mempunyai pertanyaan saudara-saudara. Kita sebagai umat Nasrani dan umat Kristen itu kita harus mempunyai pertanyaan di dalam hati dan di dalam diri kita masing-masing. Benarkah saya sudah memiliki buah roh? Benarkah saya sudah memiliki buah roh? Jika kita masih jatuh bangun, jadi saudara-saudara, jadi jika kita masih jatuh bangun, marilah kita terus untuk berusaha agar kita memiliki buah roh. Dan saudara-saudara, marilah kita untuk memiliki buah roh. Dan buah roh adalah kasih, dan isi daripada kasih itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, marilah saudara-saudara kita menerapkan kasih dan isi kasih dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, semoga saudara-saudara, kalau Yeshua HaMashiach datang kedua kalinya di atas awan-awan saudara-saudara, kita bisa bertemu dengan Yeshua HaMashiach, bertemu dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai, dan hidup kita tidak menjadi bahan celaan orang lain saudara-saudara dimanapun kita tinggal. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa saudara-saudara, marilah kita untuk memiliki buah roh dalam kehidupan kita. Milikilah buah roh dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Dan lakukan juga isi kasih dalam kehidupan kita setiap harinya. Janganlah buah roh itu saudara-saudara, dan isi kasih itu kita cuma katakan saja, kita cuma ucapkan saja, tetapi kita juga harus praktekkan. Kita harus praktekkan dan lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya buah roh tersebut, yaitu kasih dan isinya. Kita harus praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Bukan cuma kita hanya tahu dan hafal dan tahu, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini saudara-saudara. Supaya kalau Yeshua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini, kita bisa menyongsong Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai, dan kita bisa menjadi warga sorga di Samayem atau sorga, di Samayem saudara-saudara atau sorga. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga siraman rohani umat Nasrani ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sebelum kita berpisah saudara-saudara di video ini, sebelum kita berpisah di video YouTube siraman rohani ini dengan topik buah roh dan penjelasannya, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga atau Samayem, Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa Yahweh yang maha tahu,
Maha Adil dan Maha Bijaksana, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa atas perlindunganmu, atas berkatmu, dan atas penyertaanmu, juga atas kebaikanmu, dan atas pemeliharaanmu, juga atas kekuatan dan kesehatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kami setiap harinya Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Dan Bapak Yahweh, terima kasih juga Bapak Yahweh karena Engkau telah memimpin firman Tuhan yang saya telah sampaikan ini, firman Tuhan yang saya telah sampaikan ini. Dan buatlah Bapak Yahweh, hamba-Mu dan semua pendengar dimanapun berada saat ini, itu firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini Bapak, dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Bukan hanya sekedar kami tahu atau kami pahami, tetapi kami dapat lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan Bapak Yahweh di dalam surga atau Samayem, Bapak Yahweh yang Maha Adil, Bapak Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapak Yahweh, doa kami ini Bapak Yahweh, doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesua Amasya, yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh Sang Pemilik surga atau Samayem memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video yang lain dengan topik